Shalom. Shalom Jemaat GKI Jire yang luar biasa. Apa kabar? Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus baik buat kita semua. Penyembahan mengubah penyembahnya menjadi sama dengan siapa yang dia sembah. Di dalam Mazmur 5 ayat 7 berkata, "Tetapi aku berkat setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau." Ciri khas seorang penyembah Tuhan memiliki kasih dan empati yang kuat terhadap sesama serta ketaatan melakukan firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pagi ini kita bersama-sama beribadah dengan penuh sukacita, antusias bagi Tuhan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang luar biasa, senang sekali kita bisa bersama-sama berkumpul, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita angkat satu pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Katakanlah Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Katakan Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita akan pujian ini bersama-sama saudara-saudara, karena Tuhanlah kekuatan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah
Haleluya, haleluya. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Segala puji syukur Tuhan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, hari-hari ini Tuhan kami terus memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bawa setiap hati kami Tuhan datang kepadamu Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kesembuhan terjadi, mukjizat terjadi Tuhan. Haleluya. Katakan ku datang padamu. Haleluya. Datang padamu. Bawa pujian. Hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, membawa padamu. Kau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, dekat padamu. Kau mau sentuh hatiku, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, bagimu pujian, umat kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, bagimu pujian, umat kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Buktikan Kau besar, kekuatan-Mu besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Sama-sama sekali lagi. Oh Yesus, bagimu pujian, bagimu pujian, umat kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bawa setiap menit kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan.
Haleluya, Kaulah Yesus Tuhan. Haleluya, sebab Engkau besar Tuhan, Kau yang layak disembah. Kira layanan, kira layanan, dan Engkau yang layak disembah Tuhan. Katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Mengagungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Mengagungkan Yesus, menjadi atas segala. Katakan sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Mengagungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas, Raja di atas segala raja. Katakan sekali, Raja di atas segala raja. Haleluya. Bapak, kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul bersama-sama mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau layakkan Tuhan kami Tuhan, untuk kami bisa mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kau pakai kehidupan kami, Kau pakai kehidupan hamba-Mu sebentar yang akan memberitakan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Pada hari ini saya akan meneruskan akan Mazmur Daud. Ini adalah minggu yang terakhir kita membahas Mazmur Daud. Beberapa yang sudah kita ambil tema-tema yang ada. Dan hari ini saya ingin membawa kita semua masuk di dalam Mazmur pasalnya yang pertama. Kita akan membaca Mazmur 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur di hadapan-Mu. Sampai pada minggu yang terakhir di bulan ini, kami sungguh bersyukur untuk setiap pimpinan yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau berikan hikmatan akal budi pagi hari ini, supaya setiap kami mampu untuk mengerti kebenaran firman-Mu, yang kami tahu itu akan memberikan kemerdekaan bagi setiap kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, berkati hamba-Mu, berkati semua sidang jemaat, bahkan para pemirsa yang ada di luar sana, untuk boleh kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami, kuasai hati kami, dan kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, semua kita berkata amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut
firman Tuhan ayat yang dibacakan tadi, kita melihat bahwa keberhasilan itu adalah buah dari dua hal. Yang pertama adalah bagaimana kita memperhatikan sumber yang benar, nasihat yang benar. Dan yang kedua adalah bagaimana kita hidup di dalam merenungkan firman Tuhan. Nah, hari ini saya ingin memberi judul di dalam khotbah serial yang terakhir ini, yaitu merenungkan firman. Kita bahas bagian yang kedua, bagaimana kita bisa hidup di dalam keberhasilan. Firman Tuhan tadi dikatakan bahwa di ayat yang kedua dikatakan bahwa kita ini harus hidup menyukai akan Taurat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu harus diawali dengan keputusan mau atau menyukai akan firman. Orang tidak bisa dipaksakan untuk bisa dia tuh merenungkan firman. Orang tidak bisa didorong-dorong, dipush untuk merenungkan firman. Mungkin bisa, tapi itu hanya berlaku sementara. Ya, mungkin besok atau hari ini kita merenungkan firman, kemudian hari berikutnya tidak merenungkan lagi, hari berikutnya lagi tidak merenungkan lagi, kemudian baru merenungkan lagi, dan itu bolong-bolong. Kalau kita ini push, kita ini paksakan. Itu sebabnya merenungkan firman itu adalah satu keputusan untuk suka dulu. Kalau kita belajar untuk menyukai firman, maka merenungkan firman itu akan menjadi satu bagian yang sangat menyenangkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara soal meditate, merenungkan, ya, itu dalam bahasa Ibrani-nya itu dikatakan siyah, saudara ya, atau bahasa Yunani-nya itu siah. Itu artinya ada 4 step bagaimana orang itu disebut merenungkan firman. Yang pertama, step yang pertama itu memikirkan akan firman, ya. Thinking, ya, think about word. Orang yang merenungkan firman itu orang yang memikirkan firman. Step yang kedua, orang yang merenungkan firman itu orang yang talk about the word, orang yang membicarakan akan firman. Step yang ketiga, orang disebut merenungkan firman kalau dia itu mendeklarasi, deklarasi akan firman. Dan yang keempat, yang disebut syiah atau meditate atau merenungkan itu adalah orang yang menyanyikan firman. Sebetulnya hal yang sederhana, bagaimana orang merenungkan firman, ya, tidak terlalu susah. Makanya kita berkata yang setiap hari, siang dan malam merenungkan firman. Thinking the word. Itu kita bisa lakukan di pagi hari, di siang hari, atau mungkin di malam hari. Speak the word, atau talk the word. Membicarakan firman, kita bisa membicarakan kapan saja. Ketika kita ketemu sama keluarga kita, ketika kita ketemu sama rekan-rekan kerja kita, ketika kita mungkin lagi makan siang bersama dengan teman kita. Itu bisa dilakukan kapan saja, pagi, siang, sore, ataupun malam. Kemudian declare the word. Itu kita bisa katakan pada waktu kita driving, pada waktu kita masak, atau mungkin kita sedang berdandan, sedang berkaca, kita berkata. Mungkin kalau ada orang yang membaca ayat berkata, Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku, Mazmur 23. Kita bisa declare di depan kaca. Misalnya Petrus, nama saya kan Petrus ya. Petrus, Tuhan adalah gembalamu. Itu sebabnya tidak akan kekurangan kamu. Itu declare the word. Ya. Dan orang yang menyanyikan firman itu disebut orang yang merenungkan firman. Ya, kebetulan saja kalau Mazmur 23 ada lagunya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, saudara, proses step ini disebut merenungkan firman. Dan tadi kita melihat Mazmur pasal 1, bagian atau buah daripada keberhasilan itu salah satunya adalah merenungkan firman siang dan malam. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus merenungkan firman? Saya suka sekali. Rupanya itu manfaatnya itu untuk kita loh Bapak Ibu. Ya.
Ada beberapa manfaat kenapa kita ini diminta untuk merenungkan firman. Raja Daud paham akan hal itu. Kita melihat tadi saudara yang di ayatnya yang ketiga itu dikatakan seperti begini, orang yang merenungkan Taurat siang dan malam itu ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Hal yang pertama, manfaat anak-anak Tuhan merenungkan firman itu akan menghasilkan buah. Ya, dalam bahasa aslinya namanya karpos. Itu artinya satu keteladanan yang bisa dilihat, kehidupan yang berubah yang bisa menjadi teladan. Ya. Jadi memberikan keteladanan. Tentunya teladan yang baik itu dimunculkan dari kehidupan kita. Nah, karpos juga itu artinya mewariskan keteladanan yang baik itu kepada yang lain, sehingga bisa diteruskan kepada orang yang lain. Orang yang melihat teladan yang baik dari hidup kita, mereka terinspirasi untuk boleh mendekat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu akan terjadi, buah itu akan terjadi. Ya, kalau kita itu tidak berbuah atau pohon tidak berbuah pada musimnya, itu tentunya merupakan satu kesalahan yang besar. Tuhan Yesus itu, saudara ya, kalau kita melihat dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, jarang sekali sih dia marah. Cuma beberapa kali sih dia marah. Dan itu pun karena sesuatu yang sangat-sangat serius. Yang pertama, ketika halaman bait Allah dipakai sebagai tempat untuk penukaran uang, berjual beli, dia marah di situ. Kemudian dia pernah marah juga dengan kemunafikan orang-orang Farisi dan Saduki. Dan hal yang ketiga, Tuhan itu pernah marah ketika melihat satu kali, dia melihat pohon ara yang begitu rimbun, dan pada waktu itu adalah saat musimnya buah ara. Dan ketika Tuhan Yesus sampai ke pohon ara itu, dia ketika mencari buahnya, tidak didapatinya. Saudara tahu apa yang dikerjakan? Bahwa itu dikutuk mati sampai ke akar-akarnya. Saudara, kalau kita tidak menghasilkan buah dari pertobatan kita, dari kehidupan kita, pasti tentu ada sesuatu yang salah. Dan itu merupakan satu pelanggaran di hadapan Tuhan. Tuhan tidak berkenan di hadapan kita sekalian. Coba perhatikan, saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-11. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-11 sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyertaan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kepada jemaat di Ibrani, orang-orang Ibrani, Paulus berkata, kamu ini lamban untuk mendengar, atau lamban untuk belajar. Lama sekali, nggak maju-maju. Kalau ditinjau dari segi waktu, kalau ditinjau dari sudut waktu, seharusnya sudah bertumbuh. Ya. Tetapi pada kenyataannya, engkau masih seperti kanak-kanak yang kamu sukai hanya hal-hal susu saja, hal-hal yang ringan. Seharusnya sudah makanan yang keras. Ya. Paulus berkata seperti begitu, nggak ada kemajuan, nggak ada buah yang dihasilkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya desainnya Tuhan buat kehidupan kita, anak-anaknya itu tidak hanya sekedar dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Tidak hanya sekedar dipanggil menjadi murid Kristus. Kita belajar sebagai seorang murid, akhirnya nanti kita akan
dibawa untuk menjadi seorang pengajar. Tidak boleh berhenti hanya belajar atau diajar, tapi di dalam pertumbuhannya seharusnya iman kita bertumbuh dan kemudian kita bertumbuh dari murid menjadi pengajar sehingga kita bisa menjadi saluran berkat yang lebih lagi buat orang yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita ini bisa menjadi seorang pengajar? Mesti ada kualitas hidup yang ditumbuhkan dalam kehidupan kita. Dan Alkitab mencatat, merenungkan firman itu akan membawa kita kepada buah-buah yang dihasilkan dalam kehidupan kita. Buah apa? Yaitu keteladanan yang baik, yang bisa disuksesikan kepada orang yang lain, yang bisa diteruskan kepada orang yang lain. Coba kita lihat dalam 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kuasa ketika kita itu merenungkan firman Tuhan. Ya, karena itu akan menyatakan kesalahan. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Tetapi kalau kesalahan itu dinyatakan, kemudian kita belajar dari kesalahan, kita akan bertumbuh, Bapak Ibu, untuk memperbaiki kelakuan sehingga orang itu dididik di dalam kebenaran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita merenungkan itu? Ya, bagaimana merenungkan firman? Kita tadi melihat stepnya yaitu think the word. Berpikir, mengatakan berkata-kata, kemudian deklarasi akan firman, declare the word, dan sing the word, atau menyanyikan akan firman. Daud pernah berkata, nyanyikan lagu baru, ya. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhan. Maksudnya bukan nunggu lagu baru dari grup band, kemudian diajarkan di gereja, kemudian kita nyanyikan lagu yang baru, bukan. Tetapi apa yang kita pikirkan tentang firman, apa yang kita katakan tentang firman, apa yang kita deklarasikan tentang firman, yang kita renungkan itu, kemudian apa yang kita nyanyikan itu adalah new song. Jadi setiap orang itu bisa menyanyikan lagu baru di hadapan Tuhan. Banyak hal ketika kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita bisa menyanyikannya menjadi satu nyanyian di mana itu bagian dari merenungkan di dalam kehidupan kita. Maka orang yang melakukan itu, dia akan berbuah pada musimnya. Dia akan menjadi orang yang bisa menjadi teladan yang baik. Itu yang pertama. Hal yang kedua dikatakan di ayatnya yang ketiga tadi, ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Layu itu dari bahasa Nabel, saudara ya. Layu itu artinya tidak bijaksana. Layu itu artinya tidak bertindak bodoh, gitu. Orang yang tidak bijaksana biasanya bertindak bodoh, kemudian hidupnya mudah terperosok di dalam lingkungan yang salah. Dan arti Nabel itu adalah hidup atau menjalani hidup dengan cara yang tidak terhormat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang mau hidupnya tidak bijak? Siapa yang mau kita ini hidup dengan segala kebodohan kita? Siapa yang mau di antara kita? Yang suka terperosok, mudah ditipu sama orang. Apakah ada di antara kita yang mau hidup dengan cara tidak terhormat? Nah, itu bisa kita lalukan dengan cara apa? Dengan cara merenungkan firman. Karena orang yang merenungkan firman, tadi apa? Merenungkan firman caranya bagaimana? Ada 4 step. Think the word, talk the word, kemudian declare the word. Yang keempat adalah sing the word. Orang yang melakukan itu, dia itu tidak akan layu daunnya. Perhatikan Mazmur pasal 119 ayat yang ke-97. Demikian bunyi firman Tuhan. Betapa aku cintai Tauratmu.
Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakar budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 119 ini berkata, betapa ku cintai Tuhan, Tauratmu ku renungkan. Supaya apa? Supaya kita menjadi lebih bijaksana. Supaya apa? Ketika kita merenungkan firman, kita tidak mudah untuk bertindak secara bodoh, mengambil keputusan dengan baik, tidak dengan sembarangan. Dengan kita belajar terus merenungkan firman, maka saudara dan saya tidak mudah terombang-ambing dengan pergaulan, dan akhirnya kita terperosok kepada hal yang salah, hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara kita merenungkan firman Tuhan, tiba-tiba kita itu secara alamiah orang bisa melihat sesuatu yang terhormat di dalam kehidupan kita. Nggak dipaksa-paksakan. Kenapa? Karena firman itu akan mempengaruhi secara alamiah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh beruntung kalau kita itu merenungkan firman Tuhan. Tuhan suruh kita merenungkan firman-Nya supaya kita itu beruntung, ya toh? Joshua juga menyatakan akan hal itu. Nah, tugas gereja itu adalah menghasilkan orang-orang yang seperti tadi, bijaksana, orang-orang yang tidak mudah bertindak bodoh, orang-orang yang tidak mudah terombang-ambingkan akan hal-hal yang buruk sehingga terperosok di dalamnya. Tugas gereja adalah membuat orang-orang itu merenungkan firman agar apa? Agar hidupnya itu bisa hidup secara terhormat. Hidup dengan tidak hidup sembarangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena orang yang merenungkan firman, dia itu akan seperti pohon yang menghasilkan buah. Amin. Dan juga yang daunnya tidak layu. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu, kenapa kita harus merenungkan firman? Karena Alkitab berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Berhasil di sini mengandung beberapa pengertian. Yang pertama, itu mengalami suatu progres dalam kehidupan. Progresivitas di dalam kehidupan. Sesuatu hal kemajuan di dalam kehidupan. Alkitab berkata orang benar itu, dia akan terus berjalan. Semakin lama semakin kuat. Bahkan Alkitab, dia akan berlari. Ya. Ada kemajuan. Orang yang merenungkan firman selalu akan mengalami kemajuan di dalam kehidupan yang ada. Orang berkata sih, hidup ini seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Itu manusia, dan banyak di antara anak-anak Tuhan yang mencoba untuk menerimakan hal ini. Apakah betul? Hidup anak-anak Tuhan seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Seharusnya janji firman Tuhan tidak berkata begitu. Anak-anak Tuhan, ketika dia merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia akan terus dibawa maju, dibawa maju, dibawa naik bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berhasil yang pertama itu artinya mengalami progresivitas. Yang kedua, kata berhasil itu artinya adalah keberuntungan di dalam kehidupan, mendapatkan keberuntungan. Orang benar tidak akan mengalami apa yang disebut dengan kesialan, ya. Orang-orang benar, orang-orang yang merenungkan firman Tuhan tidak pernah itu ada kesialan. Saya suka sekali ada orang itu yang berkata bahwa dirinya itu selalu hoki. Ya, memang kalau orang di dalam Tuhan itu memang keberuntungan itu diberikan kepada kita sekalian, ya toh. Joshua akan berkata, kamu jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, supaya hidupmu itu berhasil dan apa? Beruntung. Tidak ada kecelakaan atau tidak ada kesialan di dalam kehidupan Tuhan. Itu saudara yang didesain oleh Tuhan, ya.
Kesusahan orang benar memang banyak, tetapi Alkitab berkata Tuhan melalukannya atau Tuhan meluputkannya. Wow, luar biasa. Betapa luar biasanya, ya. Orang yang merenungkan Tuhan dibuatnya menjadi berhasil. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan dibuatnya menjadi beruntung. Berhasil yang ketiga itu artinya diubah, ya. Dalam hidupnya diubah menjadi besar dan kuat, gitu. Artinya apa? Artinya ketika menghadapi tantangan kehidupan, orang-orang yang suka merenungkan firman itu dibuat semakin kuat. Dia sanggup mengatasi akan kesulitan atau persoalan yang dia hadapi. Dia semakin besar di hadapan kesulitan-kesulitan yang ada, sehingga tidak menjadikan kesulitan itu menjadikan hidupnya menjadi putus asa, tapi suatu perjalanan yang menggairahkan di dalam Tuhan. Hal yang keempat, berhasil itu artinya akan menerima kebaikan Tuhan atau hujan kebaikan Tuhan yang berkali-kali, tidak cuma sekali. Dan tidak hanya kebaikan, tetapi hujan kebaikan yang berkali-kali. Menerima akan kebaikan, keadilan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, saudara dikasih Tuhan, bagi orang yang merenungkan firman, ya, atau merenungkan firman Tuhan, siapa yang beruntung? Ya, untungnya ada di siapa? Tentunya ada di pihak kita. Nah, pertanyaan saya adalah, apa yang harus kita lakukan? Apa keputusan kita sebagai anak Tuhan? Apakah kita mau membangun kesukaan merenungkan firman? Sekali lagi, merenungkan firman itu tidak hanya pengertiannya seperti di dalam kamar, memberi waktu 1-2 jam, duduk, ya itu betul. Tetapi ada 4 step yang tadi kita melihat, apa yang disebut dengan si'ah, meditate, merenungkan. Ya, mari kita ulangi bersama-sama. Yang pertama adalah berpikir tentang firman atau memikirkan tentang firman. Yang kedua, membicarakan tentang firman. Yang ketiga apa? Mendeklarasikan tentang firman. Yang keempat apa? Menyanyikan. Bahasa Inggrisnya aja lebih gampang. Think the word, talk the word, declare the word, and sing the word. Sekali lagi, think the word, talk the word, declare the word, and sing the word. Saudara, sederhana dan itu memberikan manfaat yang luar biasa. Paling tidak tadi saya sampaikan berapa tadi? 10, saudara ya. Memberi kita adalah memberi keteladanan dalam kehidupan kita dan mewariskan keteladanan itu kepada orang-orang yang dekat kepada kita. Yang ketiga, kalau orang merenungkan firman, kita menjadi bijaksana. Keempat, kita tidak bertindak bodoh. Kelima, kita tidak mudah terperosok. Keenam, kita menjadi orang yang secara alamiah terhormat. Ya. Yang ketujuh, ada progresivitas di dalam kehidupan kita. Yang kedelapan, ada keberuntungan di dalam hidup. Yang kesembilan, menerima, menjadi besar dan menjadi kuat untuk menghadapi tantangan. Yang 10, menerima hujan kebaikan Tuhan berkali-kali dalam hidup kita. Saya selesai sampai di sini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Berikan kami kesukaan ya Tuhan, untuk merenungkan firman-Mu. Karena kami percaya ketika kami suka merenungkan firman, Engkau berkata kami menjadi orang yang berbahagia. Tujuan kehidupan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tahu banyak tantangan secara kehidupan, tapi hidup kami menjadi berbahagia ketika kesukaan kami adalah kesukaan merenungkan firman. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang dipaksa untuk merenungkan firman, tapi Engkau tumbuhkan kesukaan itu ya Tuhan. Pada yang tua, yang muda, yang besar, yang kecil, seluruh sidang jemaat-Mu, Engkau lawati dengan roh yang menyukai akan kebenaran firman-Mu, yang kami tahu itu memberi manfaat yang besar di dalam kehidupan kami di atas muka bumi ini. Terima kasih meteraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.
Shalom buat semua jemaat yang sudah hadir dan juga mengikuti ibadah secara online JKI Jire. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama hari ini. Kebaktian Nawastu setiap minggu diadakan jam 10 pagi secara online streaming. Kita doakan agar seluruh jemaat diberkati Tuhan. Kebaktian JKI Host diadakan setiap minggu jam 2 via YouTube Nuraini Jire. Kebaktian JKI Hawk diadakan setiap hari Minggu jam 6 melalui via YouTube Hawk Sydney Official. Doakan agar seluruh jemaat Tuhan diberkati dalam setiap ibadah. Komsel minggu ini. Komsel ala Indo di hari Senin jam 7 PM dengan Pastor Benny Samuel. Komsel Islek setiap Rabu 7.30 bersama Pastor Donitan. Komsel Maskot setiap hari Kamis jam 7 dengan Pastor Jeffrey. Komsel Hisdal dan Siti setiap hari Jumat 7.30 bersama Pastor Villa. Komsel Kemsi di hari Jumat jam 7 bersama Miss Fanny. Connect Group Youth di hari Sabtu jam 7 bersama Pastor Yohana. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersatu hati dalam berdoa. Bapa Tuhan Yesus yang baik, yang kami sembah, terima kasih ya Bapa untuk ibadah pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ibadah dengan baik dari awal pertengahan sampai selesai ya Bapa. Kiranya tangan-Mu yang memberkati dimanapun sidang jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk persembahan-persembahan yang kami bawa ya Bapa, baik persembahan perpuluhan, ucapan syukur kami, persembahan kasih kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, semua berkat, semua yang terbaik yang datang daripada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk sidang jemaat kami ya Bapa JKI Jire ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa untuk sidang jemaat yang sedang sakit ya Bapa di akhir-akhir ini ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kesembuhan terjadi karena Engkau ya Rafa kami ya Tuhan. Dengan darah Yesus kesembuhan terjadi ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk sidang jemaat ya Bapa, untuk saat ini yang mencari pekerjaan ya Tuhan, yang kehilangan pekerjaan ya Tuhan. Tuhan kami minta tangan-Mu yang turut campur tangan Bapa. Mereka ya Bapa Kau berikan pekerjaan ya Tuhan, bilang mereka ya Bapa, Kau pulihkan ya Bapa segala kebutuhan mereka. Engkau Jehovah Jireh kami, Engkau Tuhan yang mencukupi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, segala pergumulan Engkau yang tahu, Engkau yang menjawab Tuhan sesuai dengan waktu-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami juga tak lupa ya Bapa. Kami mau berdoa ya Bapa untuk situasi saat ini ya Bapa. Situasi lockdown ya Bapa di New South Wales, Sydney, Australia ini, di mana tempat kami berada ya Tuhan. Tuhan kami mohon tangan-Mu ya Bapa, memberikan belas kasihan-Mu ya Bapa terhadap kota Sydney Australia ini ya Bapa. Engkau yang memulihkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang terbaik, semua yang selesai tepat pada waktu-Mu ya Bapa. Karena kami percaya tangan-Mu tidak pernah terlambat menolong anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk negara Indonesia, bangsa kami ya Bapa, di mana tempat saudara-saudara kami, orang tua kami, anak kami, saudara-saudara kami di mana ya Bapa Indonesia. Kami berdoa ya Bapa, biar Engkau yang turut campur tangan juga. Pemulihan, penyembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar kita selesai dengan ibadah kita. Minggu depan kita akan kedatangan tamu yang akan bicara di tengah-tengah kita, Pastor Victor Varaknimela dari Belanda, yang sudah pernah menjadi berkat yang besar buat kita sekalian. Minggu depan akan memimpin akan firman Tuhan tengah-tengah kita sekalian, sekaligus kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita. Saya berharap minggu depan kita bisa berkumpul bersama-sama seperti hari ini. Mari kita akan selesai dengan ibadah kita, naikkan syukur kepada Tuhan. Mulutku
penuh dengan pujian. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Katakan sepanjang hari penuh. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi tumpangkan tangan-Mu atas setiap kehidupan sidang jemaat-Mu yang bersama-sama beribadah pada saat ini ya Tuhan. Biar setiap kami boleh mengecap kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, buka hatimu, kedangkan tangan-Mu bersama-sama saat ini. Kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.